Penangkapan dan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa dalam kasus dugaan penyebaran informasi yang berkaitan dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, ramai menjadi sorotan. Akhirnya, Kapolri Listio Sigit Prabowo beri penjelasan terkait penangkapan dan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa dalam kasus ijazah Jokowi ini. Dua tersangka kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifa diamankan polisi dari Polda Metro Jaya, Jumat, 19 Juni 2026. Kini, usai penangkapan mendadak oleh penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya, Roy Suryo dan Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa direkomendasikan menjalani rawat inap intensif di Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kapolri Listio Sigit Prabowo mengatakan tindakan penangkapan tersebut merupakan bagian dari tahapan penyidikan yang dilakukan penyidik sebelum berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan atau memasuki tahap 2 proses hukum. Ia menegaskan bahwa seluruh langkah yang diambil penyidik dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Kapolri menjelaskan, setelah dilakukan penangkapan, Roy Suryo dan Dr. Tifa juga menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan serta kelengkapan administrasi. Langkah itu dilakukan untuk memastikan kondisi keduanya dalam keadaan baik selama menjalani proses hukum. Kapolri juga meminta masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum seluruh tahapan penyidikan selesai dilakukan. Guru Besar Ilmu Komunikasi dan Regulasi Digital Universitas Airlangga, Profesor Henry Subiakto, melontarkan kritik keras terhadap langkah Polda Metro Jaya dalam menangani kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, yang menjerat Roy Suryo dan Dr. Tifa. Menurut Henry, sejak awal penanganan perkara tersebut sudah bermasalah karena dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum, di Treskrimum, bukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus, di Treskrimsus, yang membawahi penanganan kejahatan siber. Pernyataan itu disampaikan Henry Subiakto melalui akun media sosial X miliknya, Henry Subiakto, Sabtu, 20 Juni 2026. Ia menegaskan di Treskrimum memiliki tugas dan kompetensi utama menangani tindak pidana umum seperti perampokan, pembunuhan, perkosaan, perjudian, hingga berbagai kejahatan jalanan lainnya. Karena itu, Henry mempertanyakan mengapa perkara yang berkaitan dengan komunikasi digital dan penggunaan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE, justru ditangani oleh direktorat yang menurutnya tidak memiliki kompetensi utama di bidang tersebut. Dalam kritiknya, Henry menilai ketidaktepatan penanganan perkara berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penerapan hukum. Ia bahkan menyebut penyidik tidak memahami penggunaan UU ITE secara tepat sehingga berujung pada proses hukum yang dinilai bermasalah. Henry juga mempertanyakan alat bukti elektronik yang digunakan penyidik untuk menjerat kedua tersangka. Menurutnya, dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan fitnah atau pencemaran nama baik melalui media digital, aspek forensik elektronik seharusnya menjadi elemen penting yang diuji secara ketat. Ia menilai perkara tersebut lebih dekat dengan ranah komunikasi digital dibanding kejahatan umum. Selain mengkritik kewenangan penyidik, Henry juga mempertanyakan dasar hukum yang digunakan polisi untuk melakukan penangkapan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa. Sebagai pengajar hukum siber dan komunikasi, ia meminta Polda Metro Jaya menjelaskan secara terbuka pasal yang menjadi landasan hukum penahanan dalam perkara pencemaran nama baik berbasis elektronik tersebut. Ia bahkan menyebut penanganan perkara tersebut sebagai bentuk salah kamar dan salah kaprah, karena dilakukan oleh direktorat yang menurutnya tidak memiliki kewenangan substantif dalam perkara siber. Henry mengutip pandangan mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno yang sebelumnya menilai proses penanganan perkara tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.